Dosa yang mendatangkan maut, yang pertama, tidak mengampuni. Ini akan mendatangkan maut, itu artinya apa? Kalau saudara mati sebelum membereskan ini, saudara nggak selamat. Makanya kalau orang masih pahit, kemudian rapture, apakah saudara rapture? Tidak. Saya pastikan tidak. Karena ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Karena Alkitab berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak mengampuni. Selama kita hidup, kita masih punya kesempatan minta ampun dan melepaskan pengampunan. Tapi ini adalah mendatangkan maut. Artinya, kamu sampai mati sebelum membereskan ini, kamu tidak masuk surga. Dosa yang mendatangkan maut merusak pelayanan. Karena pelayanan itu kudus. Makanya hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang di YouTube suka merendahkan pendeta-pendeta lain. Kalau mau meluruskan pengajaran, luruskan pengajarannya. Gak usah maki-maki, gak usah merendahkan dan melecehkan hamba Tuhan itu. Karena saudara tidak pernah tahu, apakah saudara yang salah ngerti, saudara yang tidak tahu pengertian firman-Nya, atau orang itu memang yang salah. Kalau orang itu yang salah, seperti Miriam sama Harun aja berhadapan dengan Tuhan, apalagi kalau orang itu ternyata benar. Orang ini misalnya mengajarkan yang benar, lalu saudara membuat orang itu seakan-akan salah dan dikata-katain dan sebagainya, sehingga orang kemudian bingung dan tidak percaya. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Merusak gereja, itu merusak tubuh Kristus. Padahal kepalanya adalah Tuhan. Kemudian melawan hamba Tuhan, ya tadi itu yang saya katakan, melawan hamba Tuhan di Urapi itu begini ya, bukan gini, nggak boleh ngomongin gitu misalnya, loh orang ini salah misalnya, loh kok pendeta ini sering telat ya, kadang-kadang ada orang yang terlalu ekstrim, jangan ngomongin pendeta yang di Urapi, hamba Tuhan di Urapi, ya nggak apa-apa ngomong begitu, tapi yang salah itu gini, mentertawakan, mengobral aibnya, sengaja untuk mengobrol obrak-abrik, mempermalukan, sehingga apa? Sehingga dengan perbuatanmu, bukan orang itu saja yang dihujat, tapi nama Tuhan dihujat oleh orang-orang agama-agama lain. Makanya kadang-kadang kita kalau tahu ada hamba Tuhan yang nggak benar, kita cukup tahu, kita doakan, kita nggak sebar-sebarin. Kenapa? Karena yang kita pikirkan lebih jauh, yaitu jangan jadi sandungan kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka menghujat nama Tuhan. Jadi bukan hanya melindungi orang itu, tetapi karena kita mau tidak ada orang yang tersandung oleh karena kehidupan orang Kristen. Jadi bukan melawan orang di Urapi ini berbicara tentang, oh berarti orang hamba Tuhan itu sakral. No, ini bicara tentang dampaknya. Dampak dari yang kita lakukan. Makanya ada orang-orang yang kemudian dulu misalnya ada hamba Tuhan jatuh di dalam hal perzinahan. Mereka bisa nulis di Facebook, wah namanya pendeta kok begitu. Ternyata dia sendiri begini, ternyata begini. Saudara, siapa yang kemudian mencemooh Yesus? Semua orang. Makanya kenapa Tuhan nggak mau kita berbuat yang sama? Karena Tuhan tidak mau hal itu menjadi sandungan buat orang-orang yang belum percaya. Karena yang kita lihat selalu kerajaan Allah, jiwa-jiwa, bukan hanya soal pendeta itu. Makanya pendeta-pendeta atau misalnya saling menjatuhkan di YouTube, mereka tidak tahu tentang bagaimana menjadi supaya tidak menjadi sandungan bagi orang yang tidak percaya. Luruskan aja pengajarannya. Gak usah ngomong pendeta A, pendeta B, luruskan saja pengajarannya. Kayak misalnya, ada orang yang mengajar saudara keselamatan hanya karena iman. Kalau saudara tahu itu nggak benar, saudara cuma nyampaikan apa yang benar. Nggak usah ngomong, oh pendeta ini, pendeta itu, tidak perlu. Kemudian dosa yang melakukan kejahatan terus-menerus gak bertobat.
Kan ada firman Tuhan berkata, kalau kamu sudah tahu kebenaran, ya kan? Tetapi kamu sengaja melakukannya. Bentar ya, saya buka aja ayatnya. Di Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sudah tahu kebenaran, tapi terus melakukan nggak tobat-tobat sampai dia mati. Gak selamat saudara. Jadi selama itu kalau saudara belum beresin, rapture, nggak mungkin rapture. Punah. Karena sudah tahu kebenaran, terus melakukan terus-menerus. Makanya ada level dosa, saudara. Saudara tidak tahu kebenaran, saudara dituntut sedikit. Saudara tahu kebenaran, saudara dituntut banyak. Tapi kalau saudara dituntut sudah tahu kebenaran, saudara sengaja tidak mau bertobat, menyukai dosa. Ini adalah mendatangkan maut. Kelima, sudah tahu ya, menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu gimana sih? Menghujat Roh Kudus itu salah satunya ini sebenarnya, tapi tak jadikan nomornya begini. Pada waktu kita mulai membenarkan dosa, apalagi melegalkan dosa. Kalau dia seorang pemimpin rohani, misalnya ya, dia seorang rohani, dia tahu kebenaran, dia jadi presiden. Dia sengaja melegalkan dosa, padahal sudah tahu kebenaran. Dan disumpah di atas Alkitab. Sebenarnya dia sedang menghujat. Kenapa? Roh Kudus itu membawa semua orang bertobat dari dosanya. Tetapi dia membenarkan dosa, bahkan melegalkan, mengatakan itu benar. Maka dia sebenarnya menghujat pekerjaan Roh Kudus, melawannya. Makanya orang seperti ini, kalau diberi, akan terus diberi waktu. Tapi kalau tetap tidak mau bertobat, sampai matinya, dia tidak diselamatkan. Karena mendatangkan maut. Makanya orang-orang seperti itu menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu, banyak orang nubuatnya salah, langsung dikatakan nabi palsu, harus dirajam. Enggak, yang dimaksud nabi palsu itu menyesatkan. Membuat orang menjadi jahat, membuat orang berbuat dosa, membuat orang meninggalkan Tuhan. Itu nabi palsu. Kalau cuma nubuatannya yang salah, ya dia keliru. Mungkin dia bukan punya karunia nabi, dia keliru namanya manusia, tapi bukan nabi palsu. Selama dia masih tetap membawa orang, percaya kepada Yesus, membawa orang dalam pertobatan, dia bukan nabi palsu. Dan hal-hal ini mulai harus bertobat. Makanya ada buah pertobatan sebelum rapture. Kita bisa jatuh bangun dalam dosa, tapi jangan menyukai dosa, tidak tobat-tobat, dan sebagainya.